warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, kami sangat bangga punya dulur arek Surabaya, meskipun merantau di Hong Kong, yang jelas bukan merantau di Madura kan gitu ya. Tapi hatinya masih tetap ya sangat cinta kepada Indonesia. Dan mudah-mudahan Pak Bernard ini bisa memberikan teladan kepada teman-teman kita yang ada di rantau, di Hong Kong khususnya dan juga di luar negeri, tetap terus bisa mengharumkan Indonesia meskipun berada di luar negeri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami cinta sayangi, alhamdulillah pada malam hari ini kami khususnya sebagai orang Islam dan juga saudara-saudara kami, hari ini tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, dan tanggalan Islam itu berubah maghrib ya. Berarti malam ini kalau tanggalan Syamsiah atau matahari nanti jam 12. Hari ini sudah tanggal 13 Rabiul Awal. Akan tetapi karena Indonesia guna mencegah daripada penularan COVID dengan adanya perpindahan manusia, yaitu biasa orang Jawa khususnya, Pak Bernard ini juga tinggal di Jawa, meskipun sekarang ada di Hong Kong. Lah itu kalau Maulid Nabi pulang kampung ya, itu kebiasaan atau ada tradisi orang Islam di Jawa dan juga sebagian di daerah-daerah. Maka untuk mencegah itu semuanya, pemerintah mengambil kebijakan agar tidak ada istilah kambuh lagi ya COVID ini. Maka pemerintah mengambil kebijakan kalau diliburkan tanggal 19, berarti ini kan Harpitnas Pak Bernard ya, hari kecepit nasional kan gitu. Maka liburnya ditaruh tanggal 20, yaitu besok hari Rabu. Lah kalau hari Selasa, Seninnya ini kan Harpitnas. Lah ini jelas banyak yang minta cuti atau bolos. Nah, libur agak panjang sehingga banyak pulang kampung. Penularan daripada COVID ini membahayakan. Nah, kami terima kasih kepada pemerintahan Presiden Jokowi karena kita husnudon ya, sangka baik kepada pemerintah. Kita sebagai rakyat ini ada yang mengatur, yaitu pemerintah melakukan langkah-langkah kebijakan itu demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Jangan terus kita seudon, berburuk sangka. Wah, ini pemerintahan saat ini tidak menghormati Islam. Ini akan mendiskreditkan Islam dan lain sebagainya. Ini pikiran yang suudon ya. Wong hanya diundurkan 1 hari saja dimasalahkan ya. Nah ini makanya kita bagaimana, ayo kembali kepada tema kita, belajar kepada akhlak Rasulullah ataupun etika Islam. Kita sama-sama tahu Islam ini diciptakan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sama juga kita tahu agama-agama samawi, yaitu kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan mereka beragama apa? Beragama Yahudi. Dan Pak Bernard bersama teman-temannya ini ya meyakini daripada kenabian Nabi Isa dengan kitabnya Injil. Nah, kita-kita orang Islam ini adalah utusan yang dikirim oleh Allah kepada umat Islam, yaitu kepada Nabi Muhammad sebagai public figure. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku Allah kata di dalam firman Al-Quran, di dalam firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Aku Allah tidak mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sini banyak sekali orang padahal paham ataupun tahu, tetapi mendiskreditkan ayat ini, menyempitkan ayat ini. Islam hadir dengan utusannya yaitu Nabi Muhammad. Itu memberikan rahmat, memberikan pengayoman, memberikan berkat
bukan hanya kepada orang yang mengimani kepada Islam saja, tetapi merahmati baik itu umat manusia khususnya, baik muslim maupun non-muslim, bahkan kepada flora dan fauna pun. Ini kita diperintahkan untuk merahmati. Kalau kita tidak merahmati flora dan fauna kita, maka alam tidak bersahabat. Sehingga kalau hujan lebat terjadilah banjir. Sebab apa? Kita tidak bisa menjadi rahmat bagi flora fauna kita. Apalagi kepada tetangga kita, ya, yang sama-sama makhluk hidup, yang berinteraksi, yang sama-sama bergaul. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan rahmat, maka yang ada bala dan bencana buat kita. Apa? Duribat alaihimud dillah aina masukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Duribat alaihimud dillah, kata Allah. Di mana saja kamu akan tertimpa berbagai bentuk kesulitan, kecuali kamu sebagai hamba melakukan hubungan baik dengan penciptanya. Kenapa ini penting? Supaya hidup kamu tenang. Pak Bernard meyakini kepada Tuhannya, ya kan? Tapi kalau tidak yakin kepada apa yang diyakininya, tidak punya tempat berharap, begitu ada masalah, yang ada stres, kata wong Surabaya dadi stres kan gitu ya. Sehingga apa? Tempat larinya kemana? Kalau orang Islam ambil sajadah berzikir, kalau Pak Bernard ke gereja kan gitu. Kalau nggak punya keyakinan, tidak melakukan hubungan baik dengan Tuhan, begitu ada masalah, maka bukan menyelesaikan masalah, yang ada menambah masalah. Datang ke tempat hiburan lah, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Nah, ini bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Saat itu saja, seakan-akan masalah ini tidak ada. Tapi begitu keluar dari hiburan, masalah lagi yang ada. Dompet habis, ya kan? Seharusnya buat bayar kredit, ataupun apa, besok ditagih orang, uangnya nggak ada. Ini masalah baru, kan gitu. Nah, selanjutnya, hubungan baik itu bukan hanya kepada pencipta. Duribat alaihimud dillah aina masukifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Dan hubungan baik kepada sesama umat manusia. Ini firman yang berbicara, bukan tafsiran manusia. Banyak sekali justru mempersempit firman ini sendiri karena suatu bentuk kepentingan yang ada. Islam mengajarkan etika diri kita sebagai hamba harus baik hubungan dengan pencipta dan juga baik hubungan sesama umat manusia. Bukan hanya kepada umat Islam saja. Ini yang banyak keliru. Bahkan Pak Bernard, meskipun ada di pojokan Hong Kong sana, karena dunia ini sudah sempit semacam global, mungkin dengar juga ada penceramah ya, yang jelas bukan dari NU lah kan gitu ya, itu mengatakan bahwa kita tidak boleh bersahabat dengan orang non-muslim ya, atau bahasa mereka orang kafir. Lah ini kan repot gitu loh. Uswahnya itu siapa? Toladannya siapa? Kalau kita ngaku sebagai umat Islam, rujukan utama kita yaitu Al-Quran, ya, dan dijelaskan di dalam ulama, itu bukan maksum. Bukan apa? Maksum itu artinya Pak Bernard, bukan terjaga. Yang terjaga itu adalah Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsu. In huwa lamun ono, ya, yang ada yaitu wahyu semata. Yang dijaga oleh Allah, yang mahfud, yang maksum, itu adalah Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi Muhammad ini meninggal dunia, itu ada para sahabat, ada para ulama, ada para pengikutnya. Lah, mereka-mereka ini tidak maksum, ya, tidak dijaga oleh Tuhan. Sehingga menjadi manusia yang biasa, bukan manusia luar biasa. Boleh kurang dan boleh salah. Mungkin sama di agamanya Pak Bernard, ya kan? Ya, begitu Nabi Isa meninggal dunia,
Ini kan ada kalau di dalam Islam itu para hawariyun ya, pengikut-pengikut setia, para sahabat atau rasul dari Nabi Isa. Tetapi yang maksum itu adalah Nabi Isanya. Lah sehingga ada sinode-sinode yang ada itu karena apa? Tafsir daripada para pengikut. Lah bagaimana caranya kita beretika baik secara intern di dalam agama kita ataupun dengan agama orang lain? Kita bisa saling memahami dan menghormati perbedaan daripada madhab saudara kita yang seiman. Kalau saudara seiman saja kita tidak bisa bertoleransi, jangan berharap bisa bertoleransi dengan agama lainnya. Ya. Dan ditandaskan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada uswatun hasanah, toladan yang baik kepada siapa? Junjungan Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad ini sebagai pokok uswah. Adapun dari sahabat-sahabat ini ada kekurangannya dan ada kelebihannya, ya. Makanya kita umpamanya kayak Gus Soleh ini orang NU bermadhab apa? Syafi'iyah, ya, orang-orang ahli sunnah wal jamaah Syafi'iyah. Di sisi lain ada orang yang madhabnya bukan Syafi'iyah atau madhab Hambali, ya. Contoh soal Pak Bedat ya, kalau orang Syafi'i itu sudah berwudu, hujannya tetek bengek ini tidak perlu gue sebutkan. Tapi ada di luar Syafi'i ini kalau istri nggak boleh, boleh karena sudah dinikah kan gitu meskipun bukan mahram. Lah ini masing-masing punya hujah, masing-masing punya alasan. Yang Syafi'iyah ya yakini kalau sudah wudhu jangan cium istri lagi kan gitu ya. Ya, di salah satu alasannya kalau boleh pegang kan berarti boleh ciuman ini Pak Bernard ya. Nah, takutnya kan terangsang ya, terus keluar bukan air maninya tapi air madi. Ini alasan daripada Imam Syafi'i. Tapi ada dari madhab yang lainnya. Lah ini masalah yang semacam ini kan sama-sama punya alasan. Dan keduanya baik Syafi'i, Hambali, Hanafi atau Maliki itu merujuknya kepada Nabi Muhammad. Yang maksum adalah Nabi Muhammad. Ini perlu kusampaikan agar kita bisa beretika. Kalau kita meyakini dalam agama kita, yang mana agama ini diciptakan oleh Tuhan sebagai juru selamat, sebagai juru damai. Tetapi kita sendiri tidak bisa berdamai dengan agama kita, dengan keyakinan kita. Gelisah kepada keyakinan Pak Bernard. Ngapain sih Pak Bernard tuh menyembah ini, nyembah itu? Lah itu ya baban atau karepe wong keyakinan deh kan gitu loh. Pak Bernard kalau meyakini seperti Gus kan gitu. Nggak mungkin datang ke gereja kan. Sama halnya. Pak Bernard bilang ngapain sih Gus datang ke masjid? Ya karena Islam kan gitu ya. Sehingga Gus baca Quran. Lah kalau Mbak Bernard meyakini Quran, terus apa? Beragama Kristen. Lah ikut cari wong Surabaya sing sampel kan gitu lah. Ya karena itu keyakinannya, mari sama-sama kita apa? Kita hormati. Lah ini Pak Bernard banyak sekali karena perbedaan madhab ya. Ngadakan sholawat Nabi ataupun maulid Nabi. Wah itu dibid'ah-bid'ahkan, dibilang bid'ah dolala, disesatkan. Lah ini kan ada alasannya kami orang NU ya kan? Karena apa? Gak mungkin lah Nabi Muhammad itu membanggakan dirinya sendiri. Melihat kelahiran Nabi Muhammad memberikan suatu rahmat khususnya bagi kami orang Islam. Kami ungkapkan kebahagiaan ini dengan membaca sholawat. Membaca sholawat ini Pak Bernard memuji-muji kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Bernard selaku arek Surabaya ya, sama-sama orang Surabayanya. Kalau Pak Bernard terdampar di Hong Kong, Gus terdampar di Banten ini ya. Di Surabaya itu biasa. Tetangga-tetangga Gus ya, yang non-muslim. Kalau mulutan ini, royoan makanan di depan masjid itu. Ya. Yang istimewa, yang boleh dibawa pulang itu adalah apa? Kalau bawa cowek, kan gitu Pak Bernard ya. Ngerti cowek? Cowek, bahasa lainnya itu ya. Nah, yang dari tanah liat itu buat ngulek-ngulek. Nah, kalau selain dari cowek, itu harus nggak boleh kan dikembalikan ke yang punya lah. Buah itu ditukar ya. Lah itu teman-teman Gus yang non muslim kalau mau lutan tuh sama
ikut apa? Ikut royoan makanan, mengungkapkan kebahagiaan. Lah ada opor keliling desa ya, keliling kampung itu. Lah begitu enjoy, begitu indah ya. Masa-masa kita kecil dulu, perbedaan agama itu sesuatu yang apa ya? Di dalam keyakinan, di dalam kepribadian lah. Tapi nggak tahu, setelah kasus Ahok ini ya, di saat pilkada DKI, kok Indonesia ini gak waras-waras gitu. Kayak orang sakit tuh kumat terus, stroke terus gitu. Semuanya tuh terpecah. Yang ada dalam benaknya, pikirannya itu kok seakan-akan tiada hari tanpa politik. Tiada hari tanpa pilkada gitu. Padahal Pilpres masih lama ya. Sudah pada banyak apa? Bikin capres-capresan. Ya Allah, kata Gus diajak sana, diajak sini. Entar dulu capek saya gitu. Mikirin bangsa aja biar utuh tak gituin ya. Banyak grup-grup yang ngajak dari grup ini, grup itu. Aduh, kapan Indonesia ini majunya kan gitu loh ya. Perkara yang satunya ya, calon dari sebelah ini kentut sedikit aja dirasain, apalagi kecemplung got kan gitu. Kecemplung selokan ya, rame udah ya. Makan nggak bayarin orang-orang teranunya rame kan. Yang sebelah juga meskipun melakukan kebaikan juga diramekan. Nah ini kasihan. Kembali kepada permasalahan kita, etika di dalam Islam ini ada pokoknya ataupun tauladan utamanya kepada Nabi Muhammad. Tetapi banyak sekali di antara umat yang ada ini apa? Memahami agama ini sebelah mata, ataupun seperti gajah ya, orang buta melihat gajah. Yang satu pokoknya ngerti pokoknya, nanti Pak Bernard biar apa memahamkan kepada yang lainnya pun, sebab sama-sama arek Surabaya. Pokoknya yang satu pegang gajah ini orang buta ya, bahwasanya dia pegang apanya, kakinya nggak bisa. Gajah itu kayak tiang. Oh goblok awakmu. Yang satunya pegang apa? Gak kupingnya. Gak bisa. Gajah itu kayak apa? Kayak tempe kan gitu ya. Yang satu gak bisa. Apa? Goblok kamu. Kalian berdua salah. Gajah itu kayak pecut. Karena hanya pegang apa? Buntutnya. Ini secara utuh. Inilah akhirnya timbul sekte-sekte ataupun madhab. Akan tetapi semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin besar nilai toleransinya. Sebab dia lebih banyak membaca. Oh, Ger, kamu kalau mengatakan gajah itu seperti tiang, karena kamu hanya pegang kakinya. Yang satunya dibilangin, memang nggak salah, gajah ini kayak pecut, karena kamu hanya pegang buntutnya. Yang betul itu gajah, binatang yang sangat besar, matanya kecil, telinganya lebar kan gitu ya. Lah sama halnya orang memandang agama. Sehingga karena terpenggal semacam ini ya, nilai agama yang begitu luar biasa mengajarkan tentang nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai humanitas ini menjadi hilang. Karena tadi berpikirnya secara sempit. Sehingga nilai agama ini menjadi rusak. Orang fobia terhadap agama kita. Sebab ulah daripada umatnya. Dulu di zaman kegelapan pernah terjadi kan gitu. Ya, kita sama-sama belajar sejarah. Bagaimana di zaman kekristenan dulu. Ini berkawinan dengan kekuasaan. Tafsir hanya ada pada gereja. Di luar tafsir hanya ada pada kerajaan. Di luar daripada kerajaan dianggap salah. Bahkan sesama Kristennya pun ya, kalau tidak mengikuti tafsir tersebut bisa dihanguskan juga kan gitu. Itu terjadi sehingga timbulnya Renaissance, masa kebangkitan. Nah, kan tetapi Mbak Bernard, dulur-dulurku ya, saudara-saudara muslim ini pernah jaya di zaman kekhalifahan dulu. Lah zaman ini kan sudah berubah. Saat ini bukan lagi kebangsaan, ya, bukan negara bangsa-bangsa, tapi nation and state. Ya. Dulu ada bangsa Romawi, bangsa Nor,
bangsa Mesopotamia, bangsa Parsi kan gitu ya. Lah sekarang ini kan sudah berubah menjadi nation and state. Lah perubahan ini banyak sekali yang memaksakan kehendak. Sehingga karena memaksakan kehendak ini menjadi rancu. Contoh soal Islam Indonesia ya, ini mengakui negara sebagai negara Pancasila. Dipaksakan dengan sistem khilafah. Sudah berubah zamannya ini. Nah inilah yang sehingga seakan-akan terkesan agama ini adalah apa? Sesuatu yang tidak bisa jadikan panutan. Bahkan cenderung membahayakan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya ini terjadi karena sempitnya di dalam pola pikirnya. Nah kalau kita merujuk kepada etika Nabi Muhammad sendiri. Ingat Nabi Muhammad waktu yang berada di Madinah. Nabi Muhammad merangkul semua kelompok dan golongan. Baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, baik orang Majusi, ya, ataupun orang-orang Sabi'in. Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan kehendak. Mereka-mereka itu pindah, ya, ke meyakini agama Nabi Muhammad bukan karena bukan karena paksaan, karena akhlak dan etika Nabi Muhammad. Contoh soal Pak Benat, waktu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, karena di Mekah ini orang-orang sudah terkontaminasi pemikiran daripada agama yang suci sebelumnya menjadi agama yang menyembah kepada berhala-berhala. Ka'bah yang dulu zamannya Nabi Isa diajarkan untuk menghamba kepada Tuhan, mereka di dalam penghambaan kepada Tuhan dinisbatkan melalui dewa-dewa. Sehingga dewa terbesar mereka itu di Ka'bah bukan lagi mengagungkan Tuhan, tetapi Lata, Uzza, dan Manata. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mengembalikan ajaran suci ini yang ada yang diajarkan mulai zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Sehingga Nabi Muhammad sendiri ini dinyatakan siapa dirinya ya Rasul. Ya, itu yang menyatakan satu pamannya Nabi Muhammad, yaitu yang mana nanti menjadi mertuanya, yaitu Nofal. Nofal itu orang ahli kitab yang alim. Bahkan Khadijah itu diminta untuk mendekati Nabi Muhammad, bahkan bila berkenan untuk menikahinya. Karena dia itu adalah orang suci utusan Tuhan. Dan juga yang menemukan Nabi Muhammad mulai kecil ini adalah seorang pendeta. Pendeta Bukhairo. Melihat tanda-tanda yang ada di dalam kitab sucinya. Orang ini diketahui orang-orang Yahudi yang ada di negeri Sam. Apabila diketahui maka akan dibunuh. Sebab mereka tidak mau juru selamat yang akhir nanti itu datang dari turunan apa? Datang dari turunan Hagar. Ya, yaitu turunan Ismail. Maunya dari turunan Ishak. Sehingga suruh selamatkan. Dan sampai detik ini Pak Benat ya, di tempatnya pendeta Bukhaira itu masih di apa? Diayomi atau kalau istilah di Indonesia ini dijadikan cagar budaya ya. Dan waktu Nabi Muhammad itu berada diusir dari Mekah ke Madinah, ini berebut untuk memberikan tempat ya, baik orang-orang Yahudi yang beriman ataupun orang-orang Yahudi yang tidak terkontaminasi dengan pemikiran yang tidak-tidak tetapi menghamba, dan juga orang-orang Nasrani. Dan di situ ada orang-orang Ansor yang sudah beriman. Ini tiga kelompok berebut untuk memberikan rumah, untuk memberikan tempat kepada Nabi Muhammad. Karena tiga-tiganya ini memiliki hati yang mulia, memuliakan tamu, memuliakan Nabi Muhammad, agar tidak tersinggung Pak Bernard ya. Kudanya ini dipukul belakangnya, plak. Nabi Muhammad bilang, di mana kudaku itu duduk, disitulah apabila diizinkan saya akan membuat apa? Gubuk kecil. Akhirnya duduklah kuda apa? Onta Nabi Muhammad tersebut. Nah, di sini sehingga tidak menimbulkan suatu bentuk gap golongan, baik itu orang Yahudi, Nasrani maupun orang Ansor sendiri yang ada di Madinah.
dan banyak hal yang lainnya. Inilah akhlak etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan pokoknya, bukan sak karepe dhewe, seakan-akan tuh kebenaran miliknya, tidak. Ya. Dan juga bagaimana Nabi Muhammad ngayomi kepada orang dan juga mencintai, mengasihi orang yang memusuhinya. Salah satu yaitu ada orang non muslim ya. Itu tiap hari ngumpulkan dahaknya Pak Benak. Rumahnya itu di atas ya. Kan dulu rumah itu bebatuan. Lah setiap Nabi Muhammad itu lewat ya. Dahaknya itu diludahkan dari atas. Sampai sahabat itu marah, mau memukul dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad melarangnya. Hanya dibersihkan gitu, didoakan. Sampai suatu hari orang ini sakit. Kok tahu Rasulullah orang ini sakit? Masalahnya apa? Dia tiap hari itu diludahi dari atas. Ya. Nggak kayak orang-orang kita saat ini kan gitu. Jangankan celoretnya keluar kalau orang Madura. Kan begitu Pak Benat ya kan? Nah, ini 3 hari tidak diludahi. Maka tanyalah Rasulullah kepada sahabat. Maka ditanyakan kepada tetangganya bahwa yang meludahi ini sakit keras. Apa yang ada? Rasulullah datang membawa kurma atau apa yang dimiliki buah-buahan ini, dibawalah kepada orang tersebut. Dia naik ke atas. Orang tersebut dalam kondisi sakit ya, melihat Nabi Muhammad yang biasa diludahi datang, ketakutan, gemetaran. Yang ada apa? Justru Nabi Muhammad ngasihkan buah dan didoakan. Nangis orang ini. Wahai Muhammad, kamu ini manusia atau tidak? Setiap hari kamu saya ludahi, saya maki, saya sakit. Dikira dirinya itu dibunuh atau dipukul karena kondisinya lemah. Kok justru datang memberikan makanan, ya, dan juga mendoakan. Lah ini yang diajarkan. Akan tetapi banyak sekali kita lihat mengatasnamakan agama, mengebom orang lain kan gitu. Ini ajarannya siapa gitu loh. Kadang kita bingung, ya. Terus apa? Mencaci maki pemerintah yang ada. Padahal Islam mengajarkan, jikapun sekiranya pemimpin itu salah, tokoh agama khususnya umat Islam, ini nggak boleh mengkritik secara umum. Kalau sekarang mengkritik di media sosial, itu nggak boleh. Hud yadam. Ambillah tangannya, bisikilah. Apabila nasihat kamu diterima, alhamdulillah. Apabila tidak, doakan. Berarti kamu sudah terbebas dari dosa. Luar biasa lembutnya. Gak kayak sekarang. Mengatasnamakan ustadz, mengatasnamakan tokoh agama. Bukan lagi mengkritik, tetapi mencaci maki. Bahkan na'udzubillah, summa na'udzubillah. Justru apa? Menebarkan fitnah yang ada. Menyebut presiden ini PKI lah. Turunannya orang kafir lah. Orang tuanya nggak jelas. Ini yang menyampaikan padahal dirinya tokoh agama. Gus ini bingung. Orang ini ngajinya sama siapa? Padahal Islam mengajarkan apabila ada pimpinan kamu ini melakukan kesalahan, jangan kau kritik di depan umum. Ambillah tangannya, bisikinya bahwa bapak salah, yang benar ini. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak doakan. Dari bat yadakah, kamu terlepas tanganmu dari dosa. Nah, hal-hal yang semacam ini mari kita kembalikan agama ini kepada marwahnya, kepada al-haq atau pemilik yang sesungguhnya. Kalau bahwa Nabi Muhammad itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Benar-benar telah datang seorang nabi dari diri kamu sendiri, maksudnya dari jenis manusia, bukan malaikat. Dan juga dia golongan hanya rakyat biasa kayak Pak Jokowi gini, rakyat biasa. Tapi dirinya azizun, lembut, penuh dengan pemaafan. Bukan kayak sekarang ya, mentang-mentang mayoritas kan gitu ya. Orang salah sedikit ya kan, berbeda sedikit sudah dianggap kafir. Terus Gus yang bingung juga, ya Allah kan gitu.
dalam keadaan perang ini Pak Bernard, Islam melarang satu, membunuh anak-anak, membunuh orang tua. Jauhilah apabila berperang merusak muka. Ketiga, dilarang dilarang merusak pohon-pohonan. Kelima, dilarang merusak tempat ibadah. Ini dalam keadaan perang Pak Bernard. Lah kayak sekarang ini enggak. Indonesia ini damai kan gitu ya. Orang beribadah enggak boleh. Buat bangunan dipersulit yang bila perlu bangunannya dirusak, dihancurkan. Lah ini kan bingung. Ini ajaran siapa gitu? Mari kita kembalikan etika agama ini ya kepada pundenya, kepada pokoknya. Sehingga dengan agama ini menjadikan manusia damai untuk dirinya dan juga damai untuk sekitarnya. Jangan kita merasa damai, paling hebat, paling benar. Sekitarnya menjadi ketakutan. Ini berarti bukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti Anda telah gagal menjadi orang Islam. Karena Islam diciptakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad rahmat bagi seluruh alam. Kalau Anda jadi ustaz, kalau Anda mengaku beragama, tetapi menjadi orang takut kepada Anda, takut dengan jenggot Anda, karena Anda teroris, karena Anda melakukan langkah-langkah atau kerjaan yang membuat kegelisahan orang lain. Lah ini berarti Anda belum mencapai daripada nilai utama agama ini sendiri. Mungkin ini dahulu yang gue sampaikan. Selanjutnya bisa apabila ada yang bertanya jawab, mungkin bisa kita kembangkan. Terima kasih kepada Pak Bernard atas waktunya yang penuh dengan toleransi, mengundang Gus di acara hari yang sangat spesial buat kami umat Islam, khususnya di hari perayaan Milad atau Natalnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Pak Bernard bersama kru senantiasa diberkati Tuhan Yang Maha Esa dan semoga acara ini terus bermanfaat. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada dulurku Pendeta Bernard. Yuk.